Pak Erlangga, berarti Pak Erlangga tidak dianggap tidak mampu merumuskan, melaksanakan. Bukan itu seperti itu. Bukan, tadi kan saya bilang, yang pasti yang akan mampu itu adalah yang merumuskan. Oke, sekarang kita ke Bang Ilham nih sebagai sekretaris Golkar Sumatera Utara. Kalau di tingkat nasional seperti yang kata Bang Ilham tadi, leading sektornya yang mempunyai inisiatif menggalang KIB ini kan fakta-fakta politiknya itu adalah Golkar. Cuman pertanyaannya, Golkar yang menginisiasi, tapi kemudian terakhir-terakhir ini Golkar yang sering bertandang atau menerima tamu, mulai dari kemarin Caimin yang sudah jelas-jelas ini sudah solid gitu loh. Kemudian menerima PKS, kemudian kemarin Nasdem. Menurut Abang Da, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Golkar ini merupakan bagian dari untuk memperkuat koalisi, atau memang di tingkat KIB ini nggak ketemu ini komprominya? Siapa capres cawapresnya gimana? Kalau saya rasa Golkar itu salah satu partai besar, menerima apa saja siapa yang datang ke ingin berkunjung, dan juga ingin berkunjung kemana saja Golkar bebas. Tapi saya bicara di sini bicara nasional, bahwa negara ini dibangun oleh satu kompromi yang sifatnya itu bagaimana kelangsungan hidup negara dan masyarakatnya. Itu yang paling penting dulu. Jadi tentu ada dinamika di dalam sana yang dipikirin oleh elit-elit Golkar untuk berbuat terhadap negara ini. Itu kunci awal dulu. Perkara di tahun politik kebetulan saja. Tapi kalau Pilpres itu 5 tahun akan datang ini enggak semeriah ini saya rasa. Tapi karena ini tahun politik, sehingga kunjungan partai politik itu dibicarakan secara serius. Langsung ke presiden belum tentu. Bicaranya ini kan bicara negara, bukan bicara orang per orang. Siapa nanti calon presiden? Kalau Golkar sudah jelas lah ya kan, Bapak Erlangga. Tapi kalau siapa nanti, lain dinamika politik itu berbeda, itu hal biasa. Namanya dibentuk dari kompromi untuk ini. Kalau saya tidak terkejut itu, karena di tahun politik geger lah ini. Kalau menurut Abang, apakah koalisi ini prediksi Abang ini ya? Koalisi Indonesia Bersatu ini sampai pada hari ya, komposisinya ini tetap bertambah atau malah bubar dilihat dari dinamika yang ada sampai sejauh inilah. Golkar sebagai leading sektor itu tentu menjaga dinamika itu. Saya yakin tidak bubar. Sampai sekarang komunikasi Golkar P3PAN itu asik kan. Cuman karena dikemukakan oleh media, diketahui oleh masyarakat banyak tentang kunjungan partai lain itu bicara jadi lain. Orang memang sengaja Bang kalau itu, karena mereka duduk sama wartawan. Kalau pertemuan sembunyi-sembunyi pasti nggak tahu. Pertemuannya kan resmi. Kalau saya rasa memang ada pesan mau disampaikan. Iya. Nah, kira-kira begitu. Itu hal biasa dalam tahun politik. Apalagi dengan partai ini luar biasa ya, karena ada partai yang mau berdiri sendiri, yang tidak mau bergabung dengan siapapun karena bisa mengusung sendiri. Tentu harus dijaga stabilitas negara ini sampai mana masyarakat menerima bahwa negara ini tidak sendiri saja loh, harus rame-rame, bukan mau dikeroyok, tidak. Artinya Abang optimis ini koalisi ini akan sudah dikomunikasikan itu. Akan sukses lah pada hari hanya ya. Karena memang kalau kita lihat dari sisi komponennya ini sangat ideal, Indonesia banget ini. Yang di dalamnya itu ada P3, yang NU, Nahdien, ada PAN yang backgroundnya Muhammadiyah, Islam itu ya dua komponen ini, nggak ada yang lain tuh. Baru kemudian ada nasionalis yang backgroundnya kekaryaan, nasionalis religius. Makanya ketiga komponen ini sudah menyatu, sebenarnya Indonesia ini sudah selesai. Harapannya kan seperti itu, tetapi kemudian ada dinamika lain, itu yang sebenarnya di masyarakat juga
khawatir jangan sampai idealisasi Indonesia seperti ini kemudian Itu yang pandang elit politik. Iya. Tapi masyarakat sebetulnya masyarakat kita tuh welcome aja. Tapi kalau ketika elit politik berbicara di media disampaikan kepada masyarakat, masyarakat bisa terbagi-bagi. Tapi kalau elit politik itu konsisten bicaranya bahwa ini untuk membangun Indonesia, yakinlah akan berterima dimanapun. dan KIB konsisten. Siap. Tapi Bang Gimana? Isra jangan gelisah. Misal Golkar didatangi Iya. Oh, Enggak, Nasdem. saya maksudnya justru menyalurkan aspirasi PAN P3 gitu loh. Kegelisahan Pak Hendra dan Pak Japar ini yang saya bilang kita itu bisa sebenarnya. gelisah, karena Oh gini, enggak. Bang, yang kita ketahui bahwa semua konsensus politik itu bukan yang diangkat di permukaan. Justru konsensus politik itu jadi ya yang di belakang ruang-ruang gelap, yang ruang-ruang Itu. tertutup. Di situ yang diangkat ke permukaan itu belum tentu menjadi konsensus politik. Iya. Ya mungkin untuk publikasi politik. Ada kamar belakang, ada kamar depan ya. Selalu kan seperti itu juga, Bang. Iya. Macam kita lah kemarin KIB menggagas semua ide kita, KIB di awal itu kan tanpa publikasi. Tidak ada pertemuan-pertemuan rutin yang diinformasikan di media, tapi ketika tiba-tiba berkumpul langsung sepakat, langsung diumumkan sebagai ini, beberapa saat kemudian baru deklarasi. Oke, Bang Hendra ya, ini kita kaitkan ke efek politiknya, ekor jasnya ya. Karena kan pemilihan capres dan cawapres ini selalu di tingkat partai politik itu kan pasti ada pengaruh elektoralnya kan gitu. Di tingkat karena kalau misalnya Golkar mengusung Erlangga dan disepakati sama P3, otomatis kan ekor jasnya itu lebih besar di apa namanya, di Golkar. Begitu juga kalau seandainya Julhas yang maju sebagai capres atau cawapres juga dengan P3. Tetapi kan alur politik ini kan lebih Golkar di situ lebih punya peluang Erlangga dicapreskan atau dicawapreskan ya. Dan justru ada beberapa cawapres juga terlihat ada Erik yang juga diterima oleh semua komponen. Ini saya tanya ke P3 dan PAN ini. Kalau Golkar mana-mana ceki nih. Ya, ya siapapun. Bagaimana PAN melihat ini? Kalau seandainya tidak ada representatif PAN dan representatif P3 dalam kesepakatan politik di capres atau cawapres nanti, efek elektoralnya itu seperti apa? Yang lihat. Gimana? Oh, sebentar ya. Tinggal ada ketua, kita nggak ada adab nanti kita. Masa sekretaris dulu ya kan? Nah inilah iya enak. Jadi soal KIB ini bukan persoalan capres atau apa ya, wapres, tapi ini persoalan bagaimana membangun kebersamaan. Ya. Bukan hanya bisa maju capres lalu maju gitu, tampil gitu kan. Tetap harus membangun kompromi, koalisi, mencapai kemenangan juga. Ya tidak hanya sebatas di KIB saja, makanya mesti terbuka ini. Ya calon-calon boleh kan silahkan masuk, partai politik yang lain boleh juga masuk ke KIB. Jadi tidak terfokus pada 3 partai ini saja. Kenapa? Ingin membangun Indonesia itu harus mempunyai kelompok yang besar juga. Ya. KIB kan hanya sebatas 22% ya, masih sebegitu. Artinya untuk membangun Indonesia mungkin membutuhkan banyak hal lagi gitu ya. Walaupun sesungguhnya ya dengan persyaratan itu boleh gitu ya. Nah kemudian berkaitan dengan sikap partai di KIB ini ya, P3 sendiri tetap membuka diri ya, tetap mencari peluang. Karena apa? P3 ini berada di posisi tengah sesungguhnya, posisi tengah. Karena berada bisa masuk berbagai kelompok, karena di P3 itu ada ormas Islam yang banyak, kemudian bisa membangun hubungan yang baik dengan berbagai ormas. Nah, situ kekuatannya. Namun bahwa P3 ini punya keterbatasan di situ, sehingga harus tetap membuka diri kepada siapapun. Iya, pertanyaannya, Bung, koalisi Indonesia Bersatu atau pengusungan capres-cawapres itu kan bagian dari strategi, walaupun bukan satu-satunya, untuk meningkatkan suara dan kursi. Iya. Bagaimana P3 dalam konteks pengusungan capres dan cawapres itu ada peluang nggak melihat koalisi ini akan mampu meningkatkan efek ekor jas capres seperti itu, atau apa strategi yang akan dibuat oleh P3 dengan kondisi objektif yang sekarang ini? Misalnya cawapresnya bukan dari P3, capresnya bukan dari P3,
Terus apakah ini semacam ansi hanya sebatas oke lah untuk bangsa ya, tetapi efek elektoralnya itu kira-kira. Ya, P3 sendiri tentunya punya strategi dalam ya menghadapi pemilu ya, terutama di Pileg dan Pilpres nantinya secara bersamaan ini. P3 juga kan ingin supaya pertama kan lolos PT, itu yang menjadi target utama di partai ini ya, karena P3 dalam posisi yang terendah. Kemudian P3 juga ingin menghadirkan kader-kadernya dulu di legislatif sebanyak-banyaknya. Itu juga bagian daripada itu. Nah, KIB di sini dalam rangka membangun kebersamaan menghadapi pemilu, misalnya apakah pileg atau pilkada. Misalnya dalam pengawasan, ya pengawasan pileg itu jangan ada kecurangan, misalnya itu kan bagian. Karena P3 ini tentu dalam cerita masa lalu banyak di kecurangan terjadi di P3, dan ini KIB bisa Dan membangun. sudah dimaafkan ya? Itu tidak cerita masa lalu kali lah. Tetap juga walaupun masa lalu sampai sekarang masih ada kecurangan itu. Nah, dengan adanya KIB, kita berharap kecurangan itu semakin berkurang gitu ya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai nanti ya P3 ini ya terjolimkan, terkecilkan sendiri, tidak. Justru dengan adanya KIB ini bisa mengurangi beban-beban yang terjadi di P3 itu sendiri, termasuk berkaitan dengan pengawasan pemilu, itu paling penting. Artinya KIB atau P3 terlibat dalam KIB itu memang tidak secara langsung efek ekor jasnya itu dapat, tetapi kemudian dengan KIB ini ada pengawasan bersama terhadap beberapa pelaksanaan pemilu ya, dan itu justru menguntungkan P3. Kalau di PAN sangat minimal ini. Kalau di PAN gimana? Kalau kotel efek pasti kita berharap akan dapat ya. Pada pada Pilpres yang lalu misalnya, ketika Prabowo Sandi ya, kita menjadi bagian walaupun P3 Golkar nggak bersama kita nggak salah waktu itu ya. Tapi secara tidak langsung ada beberapa tempat yang bisa mendongkrak kita. Memang PAN ini diapit yang menang sekarang ya biasanya. Makanya sekali ini kita bisa menang ya. Iya. Itu maksudnya Bang. Waktu itu Prabowo dan Sandi ini kedua-duanya adalah kader Gerindra gitu. Ya kan, tapi yang dominan membawa itu adalah Gerindra, PKS dan PAN yang cukup dominan pada saat itu. Ada nggak koktel efeknya, efek ekor jasnya? Ada ternyata. Ada berapa tempat. Efek negatifnya ada juga. Misalnya di tempat dulu PAN itu di daerah Ekstaput untuk Sumatera Utara. Itu kita kalau di total semua anggota DPD tingkat 2 kita itu hampir 10 orang anggota DPD tingkat 2 di Ekstaput. Pasca Pilpres 2019 itu hilang, jadi 0. Jadi efek negatifnya juga ada, tapi ada beberapa tempat yang koktel efeknya kita dapat. Jadi itu biasa Bang, ada pasti akan kita dapat, walaupun misalnya bukan kader kita yang kita usung. Seperti tadi ketakutan misalnya kalau misalnya Pak Erlangga jadi ini, pasti yang akan dapat manfaat lebih besar koktel efeknya adalah partai yang bersangkutan. Tapi apakah kita bisa dapat atau enggak? Bisa, mudah-mudahan bisa. Terbukti pemilu Pilpres yang lalu, koktel efek bagi PAN dan bagi PKS tentunya ketika Prabowo Sandi itu sebagai pembeda dengan 01, 02 itu berdampak positif gitu. Kalau target PAN sendiri berapa ini di pemilu 2024? Berapa kursi secara nasional? Nasional kita yang kita dengar itu sekitar 60 kursi target. 60 ya? Dari 44 sekarang. Kalau P3 berapa? Ketua? P3 kita target minimal 40 kursi. Total ya? Total nasional ya. Nah, kalau Golkar saya yang jawab, mau jadi pemenang di kursi ini. Gimana Bang? Abang, tanggapan koktel efek itu Bang? Oke, itu pasti ada. Tapi yakinlah kalau Golkar itu kader itu main dan lapangan. Perkara yang disampaikan tadi itu negara ini harus diurus oleh orang banyak, kata Pak Japar tadi itu benar. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ketika pekerjaan untuk masyarakat, untuk umat dikerjakan secara diam-diam, ada yang tidak baik di sana. Itu sudah pasti. Tapi ketika dikerjakan beramai-ramai dan transparan, tentu kebaikan itu dan akan semakin terbuka dan kecurangan itu akan semakin berkurang. Kami yakin apa yang dilakukan oleh Ketua Umum kami dalam kunjungan-kunjungan politik oleh partai politik atau mendatangi partai politik itu bagian strategi bagaimana membangun masyarakat Indonesia seutuhnya. Karena transparan, tidak sembunyi-sembunyi. Kalau Bang Indra tadi bilang kan ada kadang-kadang yang sembunyi-sembunyi itulah jadi. Ini tidak. Golkar itu ingin terbuka bahwa ini loh konsep membangun negara yang baik.
Karena Golkar punya target 2045 itu Indonesia ini sejahtera. Bukan Golkarnya sejahtera ya, Iya, Indonesia ya. masyarakat Indonesia itu target. Kalau Tapi- Golkar udah sejahtera. Bagaimana membentuknya itu kan tentu kan harus orang-orang banyak yang bekerja, tidak bisa sendiri-sendiri. Itu target Golkar. Kalau efek tadi itu saya bisa menjawab, kami yakin Golkar itu akan menang di Sumatera Utara dengan kekuatan kader, kekuatan dari tokoh kami. Kebetulan tokoh kami ini Pak Haji Musara Jeksah berpolitik santun. Dia berpolitik santun, siapa saja welcome, diterima oleh beliau, dan ada hal-hal yang sifatnya yang orang menyatakan bla 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 belakang itu dia nggak mau dengar. Saya kepingin masyarakat Sumatera Utara ini bagaimana menjadi baik dan lebih baik lagi ke depan. Itu aja pesan beliau. Oke, ini hampir 1 jam kita ini kan. Kalau kita bahas lagi lebih panjang ini nggak habis 1 hari ini. Jadi closing statement ini mungkin dari kita dahulukan ketua dulu kan, kemudian Harus ketua. ulama, iya kan. Hadratus Syekh. Pada Bung Japar memberikan semacam apa arahan atau masukan kepada masyarakat untuk pemilu 2024 khususnya KIB. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa pemilu itu adalah sebuah akan membangun perubahan negara ini. Ya, jadi kita dibutuhkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Ya, kepada masyarakat, ya hadirlah, terlibatlah dalam pemilu tersebut. Gitu. Jangan di rumah berdiam diri. Kemudian tentunya kita berharap bahwa semua sistem pemilu yang ada sekarang ini bisa berjalan sesuai dengan aturan. Itu yang paling penting sesungguhnya. Nama belum bisa disebut ya. Belum bisa sebut. Iya. Udah saja. Sedikit kali. Dapil bisa juga ini lagi. DPR RI kan? Ya. Oh, pemirsa, Pak Japar ini rencana bertarung di DPR RI di Dapil Sumut 1. Untuk Medan, dari Serdang, Sedang Berage, dan Tebing Tinggi untuk DPR RI. Dia nggak mau satu kantor sama Iya. kita lagi. Jadi kalau mendukung KIB, capres KIB, Iya. nyucuk P3 sama dengan mendukung KIB. Dukung PAN, nyucuk PAN, dan Golkar kan begitu. Oke. Ada lagi? Ya, sudah cukup. Oke. Lebih banyak. Iya. Closing, lebih banyak. Nah, ya. Yang pasti bang, KIB ini lahir kan dalam rangka untuk ide gagasan besar untuk Indonesia. Ya, ini adalah ijtihad pimpinan-pimpinan partai kita di tingkat nasional dan terus dielaborasi, kemudian disempurnakan semua gagasan itu sehingga menyentuh berbagai aspek kehidupan kita yang ada. Kita berharap KIB ini tetap solid, bisa terus melahirkan calon pemimpin kita, siapapun dia orangnya nanti itu menjadi keputusan bersama oleh KIB ini, dan kita berharap KIB ini menjadi motor dari terwujudnya tadi itu Indonesia 2045 yang memang kita harapkan Indonesia yang sejahtera, yang secara ekonomi mampu bangkit bersaing dengan negara-negara yang ada di dunia. Khusus untuk Sumatera Utara, ya kita berharap KIB ini semakin solid lah, karena kita memang cukup kompak nih Bang Kasel. Buktinya ini kami hadir, abang lah ngundang satu-satu yang bisa kami hadir di sini. Iya, berarti saya penggagas KIB semua juga nih. Karena kalau nggak abang undang ini susah jumpa bang. Nah, Inilah sekbernya sebenarnya. Udah mulai Telepon aja ya. telepon aja, dan ini ketemu, tapi nggak jarang ketemu, tapi gagasan selalu jumpa. Oh, iya. Mainan-mainan dia selalu jumpa. Tapi intinya adalah bang, kami dari PAN berharap pada pilpres yang akan datang, ya masyarakat kita harus pertama seperti disampaikan Ketua DPW P3 tadi, menggunakan hak pilihnya secara baik, benar, dan tepat. Kemudian tentunya yang berharap ada pemimpin nasional yang memang satu bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan tentu yang melanjutkan yang hari ini sudah dicapai oleh pemerintahan Jokowi. Ya tentunya ini menjadi PR, bukan hanya PR Koalisi Indonesia Bersatu, tetapi juga koalisi-koalisi lainnya untuk bisa bersama-sama membangun bangsa kita. Rencana maju di mana, Bung Masih Hendra? tetap bang di provinsi, ya
biar menjaga gawang Bang Jakfar kita suruh Dapat semua 3 ya. Sumur Ya, 3. Dapil Deli Serdang. Oh. Ini pemirsa, Bung Hendra ini kalau sering baca Harian Waspada ini termasuk 5 besar calon gubernur Gawat ya. membaca Waspada ini. Berarti kita idola pemirsa Waspada berarti. Iya, dan bisa jadi mungkin menjadi pertimbangan untuk pilkada koalisi termasuk salah satu nama kan itu udah Bang? Cukup Golkar sama PAN udah cukup untuk maju untuk Oh iya, pilkada nanti. paket Bang Ijek sama Bang Hendra. Jadi kalau Bang Ijek sama Hendra, paketnya jadi Indra. Oh. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, sekarang ke Bang Ilham sebagai leading sektor KIB Sumatera Utara. Diamini itu ya? Iya. Oh. Baik, ini pemilu makin mendekat, itu bukan pesta demokrasi. Tapi bagaimana merubah sistem pemerintahan yang menjadi lebih baik di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Kalau kita katakan pesta, habis makan, piring berserak, Iya. panitia yang bekerja, itu ya tentu ada sistem ya kan. Tapi ini bukan pesta, saya yakin itu bukan pesta. Tapi bagaimana sesungguhnya kita bakal merubah nasib kita ke depan dengan melakukan atau mendatangi TPS-TPS yang kita yakini bisa mampu merubah, mengangkat harkat martabat kita ke depan. Jadi kalau saya rasa Golkar itu sudah sangat yakin ke depan bahwa hal-hal yang akan dilakukan itu bagaimana merubah masyarakat Indonesia. Kami berharap bahwa pemilu itu transparan dan terbuka. Masyarakat kami berharap mengawasi langsung setiap pergerakan orang-orang dari partai tambahan. Aku pikir mengawasi langsung kemenangan KIB gitu. Partai tambahan, partai tambahan. Oh, Itu partai tambahan yang bahaya ini. Partai ada berapa? Partai tambahan apa itu? Enggak. Kita ada partai ada berapa? 18. 18. Berarti tambah satu partai tambahan. Oh. Tanda kutip ada oknum-oknum. Wah, itu partai tambahan itu bahaya itu. Kita Tahu tidak mau aku, seperti cuman itu. nggak mau kasih tahu. Itu kita tidak mau Tambahan. karena ketika demokrasi ada sesuatu hal yang tidak baik di sana, yakinlah akan terjadi kecurangan-kecurangan dalam menentukan nasib dan kebijakan untuk masyarakat. Golkar itu tidak mau terjadi seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Ilham. Itu tadi closing statement dari Bang Ilham, Sekretaris DPD Golkar Sumatera Utara, dan Bung Saya Hendra. tanya maju mana? Oh iya Allah. Tanya maju kemana ini? Iya, kayak Kurang sekali orang ini. Saya maju cuma di kantor-kantor aja. Jadi belum abang salami. enggak, waktu di belakang udah bilang saya nggak belum tahu maju atau enggak gitu. Iya kan? Ini kita paksa maju, Bang. Oh, Oh, dipaksa iya. ya. Kita yang maksa. Terima kasih kepada Mana Bung. mau tanya dulu, Bang, dari mana? Maju dapil mana Bang rencana Bang? Ya, kalau diperintah partai dapil mana-mana aja oke. Itulah kalau itu dan tokoh tuh gitu tuh, Bang. Kalau struktur sudah solid, iya kan? Jadi dia, jadi barang tuh di mana aja. Di mana aja. Iya, luar biasa. Itu tadi Ada yang tertinggal. closing statement dari Bung Hendra. Beliau ini alumni USU aktivis 98 di hari H. Jangan lupa pesan-pesan beliau ini, kalau capresnya siapa, cawapresnya siapa, partainya siapa. Yang boleh dipilih itu ketiga partai ini kalau ingin Indonesia maju ke depan, kata mereka. Oke. Begitu juga dengan Bung Japar, ini kahanggi saya Arab, ya kan? Dengan beliau menjadi ketua P3, satu-satunya Arab muncul lagi gitu loh. Kemarin di PAN ya kan? Kemarin di PAN. Iya, diharap. Oke, pemirsa, sekian dulu perbincangan dan diskusinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.